semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Revianti dari kelas 12 MIPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang materi yaitu listrik statis. Pastinya di sini teman-teman udah tahu apa itu listrik statis. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang pertama adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah sebuah aturan dalam ilmu fisika yang menjelaskan tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan listrik. Jadi, bayangkan jika kamu punya dua magnet. Jika kutub yang sama berdekatan atau didekatkan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Nah, hukum Coulomb ini menjelaskan hal serupa tapi untuk muatan listrik bukan magnet. Rumus hukum Coulomb. Rumus hukum Coulomb ditulis secara sistematis dengan sebagaimana F sama dengan K dikalihi 1 dikalihi 2 dibagi R kuadrat. K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sama juga dengan F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalihi 1 dikalihi 2 dibagi R kuadrat. Dengan F yaitu gaya Coulomb dinotasikan sebagai Newton. K yaitu konstanta Coulomb nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. H1, H2 yaitu muatan benda yang dinotasikan sebagai Coulomb. R yaitu jarak kedua muatan yang dinotasikan sebagai meter. Dan yang terakhir yaitu epsilon 0 yaitu permitivitas listrik dalam ruangan hampa yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Selanjutnya adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga apabila ada muatan listrik di dalam suatu ruangan, maka resultan gaya Coulomb dapat dijumlahkan secara vektor. Jadi di sini kita akan membahas besaran vektor dan juga muatan besaran vektor yang sudah tersedia di sini. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah kita lihat muatan yang sejenis dan tidak sejenis. Jadi di sini yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Sehingga pada hukum Coulomb F12 sama dengan F21 sama dengan K dikalihi 1 dikalihi 2 dibagi R2. Selanjutnya adalah medan listrik, yaitu daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut, yaitu dari muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya adalah energi potensial listrik. Rumus umum energi potensial listrik untuk sebuah muatan titik H pada jarak R dari muatan sumber H. Nah, di sini mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman, kita pahami juga bareng-bareng. Selanjutnya adalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, yang pertama adalah petir. Pernahkah kalian melihat petir pada saat hujan? Nah, itu adalah contoh listrik statis dalam skala besar. Gesekan antara partikel air di awan menghasilkan muatan listrik yang sangat besar, sehingga akhirnya terjadi pelepasan muatan dalam bentuk petir. Yang kedua adalah printer atau mesin fotokopi. Ya, kedua alat ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip listrik statis. Muatan listrik digunakan untuk menarik tinta atau toner ke kertas sehingga menghasilkan cetakan. Nah, yang ketiga adalah debu. Nah, debu yang menempel pada pakaian saat kalian menggosok pakaian, terutama yang terbuat dari bahan sintetis, pada permukaan lain, pakaian akan bermuatan listrik. Nah, jadi
bermuatan listrik statis. Nah, mengakibatkan tubuh akan tertarik dan menempel pada pakaian.